Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Raja. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. Raja. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya, oke. Kita mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya ini mulai naik, terus Kijun Sen Tenkatsen ini udah golden cross sejak lama, tapi dia dan sekarang harganya Kijun Sen Tenkatsen mengarah ke atas dan Chikou Span-nya di atas candle, oke. Secara keseluruhan ini apa? Ini masih bearish ya karena dia di bawah Kumo, tapi dia udah mencoba untuk nge-break Kumonya, oke. Jadi secara keseluruhan dia masih bearish dan mencoba ini mengetes Kumonya. Kalau misal dia berhasil, berarti dia ada kemungkinan break, tapi perlu diingat Kumonya ini cukup tebal, jadi ini bisa jadi resistance yang cukup kuat, oke. Next kita ke weekly. Nah, weekly kita udah bisa lihat ini Senko Span AB-nya udah golden cross dan keduanya mengarah ke atas. Kijun Sen Tenkatsen juga sama ke atas dan Chikou-nya di atas candle. Ini secara keseluruhan ini udah mulai bullish, oke, di weekly. Next di daily ini udah bullish ya, kelihatan jelas. Nah, cuma perlu diingat kalau di daily ini kumonya itu terlalu tipis, jadi perlu diperhatikan kalau ini bisa bisa saja ketika dia mau koreksi, dia mungkin terkoreksi agak dalam sebelum melanjutkan kenaikan, oke. Tapi dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan nggak usah terlalu khawatir karena trennya masih bullish, oke. Dia cuma mencoba untuk nge-break atau meretest Kumo weekly, Kumo monthly, oke. Nah, next kita coba analisa secara elite wave. Oke, kita langsung tambahin sama ini stokastik. Stokastik yang saya pakai ini biasanya pakai settingan 2633. 2633, oke. Nah, untuk Raja ini gimana kalau kita counting ya? Ini kelihatannya ini impulsif kan, tapi ini saya akan counting ini A, terus ini B-nya ini flat, dan C. Oke, A, B, C yang saya counting sini, oke. Kenapa bukan 1, 2, 3, 4, 5? Karena ini memang bukan struktur impulsif. Ini A, B, C. Terus penurunan ini apa? Ini baru kelihatan impulsif. Oke, kita zoom di weekly. Nah, ini lebih cocok kalau impulsifnya sebenarnya ke bawah. 1, 2, 3, 4-nya flat, dan 5. Mungkin bisa gini, oke. Ini lihat di momentumnya ya. Ini dari 0 di sini 1, 2, 3, 4 di sini. 4 benar sih di sini, 5. Kenapa? Karena di dalam ini wave 5-nya ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, di mana 2 lebih dari 4, makanya ini lebih tinggi dari 4 ini, oke. Nah, oke. Atau kalau nggak mau di counting 1, 2, 3, 4 juga ini nggak masalah kalau mau di counting A, B, C. Oke, itu nggak terlalu masalah. Yang kita perlu perhatikan adalah sejak corona ini berarti. Nah, sejak corona ini apa? Ini kelihatannya juga A, B, C sebenarnya. A, B, C. Oke, nah kenapa dia bukan impulsif ya? Lihat aja momentumnya jelas banget sih sebenarnya. Kalau kenaikan corona ini A, B, C. Oke, kita coba zoom dikit ya di daily. Di daily ini juga nggak ada, kalau dibilang dia 1, 2, 3, 4, 5 nggak mungkin. Kenapa? Karena ini nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Dimana tiganya terlalu landai, oke. Nah, dan tiganya ini kayak mau naik tuh udah apa ketahan-tahan gitu tiganya. Jadi ini nggak bisa di counting 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makanya dijadiin ABC, oke. Nah, terus kita back lagi. Terus kalau ini ABC ini apa? Ketika ini akhir 2020 ini juga mungkin ABC. Oke. Terserah dia mau ABC atau WX ya. Sebenarnya simpel aja, kita tahu kalau ini koreksi, oke. Ini tiga gerakan, tiga gerakan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya berarti antara 5 gerakan yang ini ya, setelah C ini sebenarnya antara dia 1, 2, 3, 4, 5 atau dia masih bisa A, B, C, oke.
Nah, tapi mau gimana pun dia 1, 2, 3, 4, 5 atau ABC, artinya apa? Ini sebenarnya sini A, ini B, ini C yang besar, oke. Nah, oke. Nah, kalau udah tahu gini kan berarti kita udah, yang lainnya kita hapus saja. Sekarang kita fokus ke kenaikan yang ini. Ini kan tadi arah yang ini kan, Ichimoku. Kita fokus dari kenaikan ini. Oke. Kenaikan sejak 24 Januari 2022, oke. Ini skenario-nya kita zoom lagi ya. Di daily ini skenario-nya ada gini. Skenario pertama adalah ini sebenarnya 1, terus 2, 3, 4, 5. Ini skenario pertama. Skenario kedua adalah ini A, B, dan C. Oke. Nah, sekarang nih. Dia mau A atau B atau C, atau 1, 2, 3, 4. Itu sebenarnya nantilah ya. Kita perhatikan lagi ininya. Kumo monthly, oke. Nah, kalau misal, oke, ntar, gini. Ini kan mau ABC atau 1, 2, 3, 4, 5, kita nggak usah terlalu pusingin, karena kita udah tahu kalau ini sebenarnya dia mengarah ke atas, oke? Arah ke atasnya kemana? Ini kan sesuai sama Ichimoku kan. Nah, resistennya pertama ada di Kumo Weekly, oke? Nah, kenapa di sini? Karena ini flat, Senko Span B-nya flat ini cukup lama, ini akan jadi resisten kuat, dan ini angka psikologi ada di 450, oke, udah pas. Nah, kita coba pakai ini ya, Fibonacci. Oke. Nah, ini saya hilangkan dulu. Fibonacci-nya gimana? Ini tarik external retracement dari sini ke sini, proyeksikan ke sini. Ekstensi maksudnya, oke. Terus ini, external retracement dari sini ke sini. Oke. Nah, kita udah bisa lihat tadi Senko Span B-nya ada di 450, dan ini kebetulan ada cluster ini 61,8, 61,8 di sini ekstensi, dan external retracement 1,618, oke. Nah, berarti targetnya apa? Ada di 450 sampai ke 500. Ini adalah target kenaikannya, oke. Nah, oke. Nah, dari sini kita udah tahu, Raja ini memiliki target di 450 atau sampai ke 500 rupiah, oke. Nah, terus secara momentum gimana? Secara momentum ini nggak ada yang spesial. Di monthly juga nggak ada yang spesial, oke. Momentum nggak ada yang mendukung, nggak kelihatan divergence maksudnya, oke. Tapi perlu diperhatikan nih sedikit ya. Kalau misalnya harga sudah sampai ke 500 atau 450, tapi stokastiknya dan udah bikin swing high ya, dan stokastiknya ini bikin lower high maksudnya, oke. Dimana ini bikin higher high nanti, oke. Ini kalian perlu hati-hati, siap-siap keluar, karena kita tahu kalau sebenarnya ini cuma ABC nanti, oke. Jadi perhatikan stokastik di weekly, oke. Nah, terus apa lagi? Secara fundamental ya, kita cek total ekuitas, kita lihat, ini cukup lama ya, saya mau pakai tahunan aja. Terus EPS-nya juga mau pakai tahunan, oke. Nah, stokastik saya mau hilangkan. Kita zoom out di weekly. Nah, di sini kita bisa lihat secara ekuitas dia hampir naik terus, kecuali saat di 2019 itu mulai drop. Walaupun setelah drop 2019 dia udah mulai membaik dikit ya. Tapi perlu diperhatikan ininya, EPS-nya. EPS-nya drop jauh loh di 2019. Oke, apakah ini sampai minus? Kita coba cek, kasih koordinat 0. Enggak, oke. Jadi walaupun penurunan kinerja di 2019 sampai sekarang, itu pendapatannya ini masih di atas, masih untung ya, untung kinerjanya. Apakah bagus? Kalau menurut saya pribadi, ya nggak bagus-bagus banget, karena pendapatannya ini masih cukup rendah ya dibandingkan sebelum corona, oke. Nah, mungkin kecuali kalau misalnya 2022 ini bisa balik. Nah, ini mungkin bisa mendukung kalau sebenarnya ini bukan ABC, oke. Cuma itu nanti, karena kita udah lihat nih, kinerjanya ini kurang sejak 2019.
Nah, makanya wajar kalau kenaikannya itu cuma ABC, bukan kenaikan impulsif, oke? Nah, next, kita mau cek secara ini, PBV, price to book ratio, dan gabungin sama Bollinger Band ya, biasa. Oke, buka setting, pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting lagi. Terus ini saya mau hilangkan latar pertebal, seperti biasa ya. Terus panjangnya saya pakai 260 candle dan sumbernya PB ratio. Oke, nah di sini saya mau pakai skala logaritma. Oke, nah di sini kita bisa lihat PBV sekarang itu ada di 0,82 dan rata-rata 5 tahunannya ada di 0,96. Apakah ini murah? Ya, hitungannya masih di bawah 5 tahunannya. Tapi mengingat kinerjanya yang kurang, ya kalau dia balik ke satu, ya kalau dibilang balik ke satu ya masih bisa lah. Tapi kalau dinilai tinggi banget, ya enggak. Kalau menurut saya. Oke, nah terus pertanyaannya, kalau kinerjanya biasa aja, dan kalau dibilang murah banget juga enggak, dilihat sekarang ya. Terus kenapa dia bisa naik? Oke, nah ini mungkin pasti ada kaitan sama eh, yang namanya bandar kan. Nah, ini sedikit tips karena saham Raja ini cukup jelas ya sebenarnya. Kita cek volumenya. Nih, pertama kalian buka di time frame daily, terus masukkan indikator volume. Nih, ini analisa volume yang kebetulan jelas ya. Biasanya nggak saya analisa karena emang kurang jelas volumenya, oke? Nah, cuma ini cukup jelas ya. Pertama yang ini, oke? 14 Februari maksudnya. Terus ini 24 Februari, terus di sini 19 April. Nah, dari 3 candle ini aja, ini udah jelas banget nih. Ini adalah candle akumulasi, oke? Nah, sedangkan candle yang ini, yang ketika dia turun, candle merah ini, oke? Nah, lihat nih, volumenya tuh kecil banget. Nah, artinya apa? Ketika dia naik, itu terakumulasi, tapi ketika dia turun, itu ada retail yang keluar, oke? Yang artinya sebenarnya bandarnya belum keluar. Dia cuma turunin aja biar dia bisa akumulasi lagi lebih banyak, oke? Nah, terus dia akumulasi jelas banget di sini juga kan. Ini bukan berarti nggak ada akumulasi ya di sini, ada. Cuma yang jelas banget ya beberapa candle ini yang ditunjukin ini, oke? Nah, terus selesai akumulasi dan dia mulai breakout itu di mana? Ada di candle ini. Tanggal 28 April, oke? Ini adalah candle breakout, oke? Nah, ketika 28 April itu artinya uh, si market maker atau yang bisa disebut bandar itu mulai uh, beli-beliin saham, oke? Sehingga uh, yang mau jual saham itu udah nggak ada, makanya harganya tuh bisa naik, oke? Naiknya cukup tinggi. Dan ini akumulasinya udah cukup jelas dari sini. Ini nggak usah dicek lagi broker summary-nya, oke? Nah, terus kapan dong ini selesaikan? Nah, pertama, ini pasti belum selesai. Kenapa? Karena volume kenaikannya itu masih tinggi banget, oke? Ini pasti masih banyak yang baru masuk-masuk nih. Tapi apakah dia bisa retrace tiba-tiba? Ya bisa aja. Nah, cuma kalau kita lihat ya, mungkin ya, rata-rata bandar tuh pasti ada di sekitaran sini, oke? Karena akumulasinya aja di sekitaran sini kan, oke? Nah, terus artinya apa? Kalau misalnya dia baru beli di sini kan, anggap dia di tengah-tengah deh harga rata-rata bandarnya kan. Ini perkiraan aja. Nah, naiknya ini baru udah 40% ya, cukup tinggi. Nah, jadi kalian perlu hati-hati. Kalau misalnya kenaikannya emang ternyata baru masih kecil, nah itu masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya kenaikannya udah cukup tinggi, ya perlu hati-hati sih sebenarnya. Nah, coba kalian perlu ingat target utamanya sebenarnya ada di 450. Artinya apa? Dengan harga rata-rata bandar di sini ya di 200, target di 450 itu persentase profitnya itu ada di 125%, oke. Nah, tapi ini kan untuk bandarnya ya kira-kira. Terus yang belum masuk gimana? Kalau belum masuk, menurut saya itu tunggu ini retracement-nya, oke? Kenapa? Karena perlu saya ingatkan lagi, kenaikan ini tuh terlalu tajam, oke? Nah, ketika kenaikannya terlalu tajam, biasanya dia akan ada retest. Retestnya juga mungkin akan cepat, oke?
Nah, contohnya gimana? Ini nggak ada yang cukup jelas ya. Nih, misalnya ini kan, ini, saya mau potong di sini, grafiknya. Lihat nih, kenaikannya tajam banget kan. Terus ketika dia mulai koreksi, nah, kena kan, langsung tajam banget. Nah, pas koreksi ini yang saat-saatnya kita mulai masuk, oke? Terus kenapa nggak beli aja langsung sekarang, oke? Kalau misalnya kalian beli pas di sini, itu hoki kan? Nah, kalau kalian agak sial, kalian belinya di sini gimana? Kan? Terus dia terretrace. Ini kan berarti kalian harus siap-siap, misalnya kalian beli di pucuk, bisa floating loss sampai 25%. Oke? Nah, itu sebabnya lebih aman itu sebenarnya kalian tunggu ininya. Walaupun emang ada risiko, kalian bisa bisa jadi kalian ketinggalan. Bisa jadi pas kalian cek tuh sebenarnya masih di sini, oke. Nah, cuma ya sebenarnya itu tergantung money management kalian masing-masing dan trading plan kalian masing-masing, tapi perlu diperhatikan. Nah, kalian harus inilah. Bukan berarti kalau ketika dia gini, dia ini kan kebetulan langsung naik kan. Nah, tapi kalau misalnya anggap sial-sialnya deh ya, kita beli di pucuk, kita cuma bilang, oh dia paling turun terus naik lagi kan. Tapi kalau misalnya dia beneran turun kayak gini gimana? Jadi sia-sia dong. Ini dong, kalian bakal rugi banget dong kan. Oke. Nah, jadi kalian tetap perlu perhatikan, oke. Nah, bukan berarti nggak boleh langsung dikejar. Itu kan sebenarnya emang tergantung manajemen kalian masing-masing kan. Tapi itu saran saya saja. Untuk kalian mending ambil di saat ini, oke? Saat dia retrace kayak gini. Daripada tiba-tiba masuk sekarang itu resikonya tuh jauh lebih besar daripada kalian di sini. Tapi bukan berarti keuntungannya lebih kecil yang ini. Ya itu tergantung manajemen kalian masing-masing, oke? Nah, terus nanti kalau misalnya ini udah selesai nih, dia udah mungkin ini kan berarti sebenarnya kan tadi bisa A B C kan. Nah, tapi kalau menurut saya ini sebenarnya lebih jelas. Sebenarnya ini satu 2 3. Walaupun emang ini belum tentu satu 2 3 ya. Nah, tapi kenapa saya bilang satu 2 3? Karena pertama, kalian coba cek ini, proyeksikan panjang wave yang satu atau A ini ke akhir dari 2 atau B. Oke? Nah, dan sekarang dia udah sampai 1,272 dan dia belum ada tanda-tanda pembalikan, oke? Artinya apa? Kalau misalnya ABC, dia harusnya udah ada tanda pembalikan, oke? Nah, jadi kalian cek besok Senin depan ya berarti. Nah, ntar Senin depan kalian cek, kalau misalnya Senin itu dia masih lanjut naik, berarti kemungkinannya ini pasti 1, 2, 3, 4. Oke? Tapi kalau misalnya Senin dia langsung drop jauh, itu berarti ya sebenarnya dia cuma ABC, oke? Nah, cuma kalau buat saya pribadi, ini lebih cenderung ke 1, 2, 3, 4, 5, oke? Nah, dan tiganya, di mana tiganya ini sebenarnya belum selesai. Nanti ketika retrace tajam gini, itu sebenarnya adalah 4 ini, oke? Nah, saran saya, kalian mending nunggu wave 4 ini, oke? Ini lebih aman daripada kalian tiba-tiba kejar, oke? Nah, cuma kembali lagi ke money management kalian masing-masing. Terus kalau misalnya kita mau tahu nih, oh dia distribusi. Itu kayak gimana, nanti akan saya bikin setelah ini udah selesai ya rajanya, oke? Selesai naik dan dia mulai turun lagi. Setelah dia gini lagi, oke? Nah, nanti baru saya update untuk rajanya, saya akan tunjukin dia distribusinya gimana secara volume ini, oke? Oke, sekian analisa raja ditambah volume analisa. Semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih.